Siang hari ini saya mau bawakan satu firman Tuhan yang berjudul Stop. Sama-sama katakan stop. Ya, 4 hal yang menjadi penghambat purpose dan calling. Ya, kita sedang bicara tentang purpose, kita sedang bicara tentang calling, dan selama 2 bulan ini kalau saudara mengikuti, kita sedang belajar dari kitab Filipi. 4 hal yang menjadi penghambat purpose dan calling. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini punya beberapa proyek pelayanan yang membuat saya harus commute dari satu kota ke kota yang lain, dan saya percaya saudara setuju dengan saya kalau kita suka commute gitu ya, mungkin yang dari Bogor ke Jakarta bolak-balik setiap hari pasti pernah ngalamin macet. Ya, itu makanan kita sehari-hari saudara ya. Kayaknya kalau nggak macet malah aneh. Ada apa nih nggak macet gitu ya. Ya. Dan saudara pernah nggak punya atau mengalami macet yang paling parah gitu ya. Saya pernah loh saudara, saya kena macet sampai ketinggalan pesawat. Dan yang ketinggalan bukan 1 orang, tapi 1 tim pelayanan, 7 orang. Dan itu harus beli tiket pesawat lagi ya. Kalau saudara pernah macet, saya pernah punya teman yang cerita sama saya gara-gara macet, dia kehilangan sebuah bisnis deal yang begitu menjanjikan gara-gara dia telat datang ke tempat di mana meeting itu diadakan gitu ya. Jadi kalau saudara pernah kena macet, setuju nggak sama saya? Kalau macetnya cuma 15 menit, belum tentu efeknya cuma 15 menit, betul saudara ya. Kita terlambat pergi 15 menit aja, bisa jadi kita nyampenya telatnya 1 jam sampai 2 jam. Gitu ya. Jadi kalau kita macet, ada hal-hal yang pasti tadinya kita harus dapat, jadinya kita nggak dapat, gitu ya. Nah ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang bisa menghalangi, yang bisa menghambat kita untuk nyampe kepada goal, kepada destinasi yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dan kita udah banyak dengar tentang sepanjang 2 bulan ini, apa itu purpose, apa itu calling, bagaimana kita bisa menemukan purpose dan calling kita, bagaimana kita bisa menghidupi purpose dan calling kita. Tapi saya mau kasih satu point of view yang sedikit berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Begini point of view-nya, memahami tentang purpose dan calling itu penting, yang setuju katakan amin. Tapi pemahaman itu tidak otomatis membawa kita kepada penggenapannya. Amin. Kalau cuma tahu aja, walaupun itu penting, belum otomatis kita akan nyampe sana. Saudara bisa tahu persis tujuan saudara di Google Map waktu mau nyetir ke satu tempat, tapi belum tentu pengetahuanmu, pemahamanmu terhadap titik destinasi itu akan membawa engkau ke sana secara otomatis. Dan menurut saya, bagi kita anak-anak Tuhan, terlepas dari bagaimana saudara memaknai purpose dan calling itu ya. Ada yang memaknainya sebagai panggilan hidup atau karir atau cita-cita. Terlepas dari cara saudara memaknai purpose dan calling, saya percaya bahwa kita juga perlu memahami apa yang menjadi faktor penghambatnya. Apa sih yang bisa menjadi sumber kemacetan kita itu dalam pengejaran akan purpose dan calling. Kenapa ini penting? Karena kalau kita paham apa yang suka menjadi penghambat, kita jadi tahu bagaimana meresponinya. Bagaimana overcome semua faktor penghalang itu. Nah, saudara, saya mau memakai definisi yang beberapa minggu yang lalu disampaikan oleh Pak Andi Iskandar mengenai purpose dan calling ya. Purpose itu secara sederhana artinya arah hidup. Calling itu secara sederhana adalah tugas hidup. Sama-sama katakan arah hidup. Sama-sama katakan tugas hidup. Nah, kalau saudara sempat mempelajari kitab Filipi, saudara akan temukan bahwa si penulis atau Rasul Paulus ini adalah orang yang benar-benar tahu, paham, mantep benar dengan apa yang menjadi purpose dan callingnya dia. Dia tahu persis dan dia menjalaninya. Ya. Bahkan Paulus berkata dengan sangat tegas dan terus terang. Filipi 1 ayat 21 mengatakan demikian. Ini kata Paulus ya.
Kalau saya sih kayaknya masih belum berani ngomong kayak begini saudara ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Survei membuktikan kalimat ini adalah salah satu kalimat yang paling banyak ditulis di kuburan orang Kristen. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus itu udah jelas arah hidupnya. Arah hidupnya apa? Berpusat kepada Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidupnya dia mau pastikan bahwa Kristus adalah pusat hidupnya. Bagi Paulus hidup bukan uang. Hidup bukan kesuksesan. Hidup bukan tentang harta benda, tapi hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Arah hidupnya jelas, purpose-nya jelas. Bukan cuma itu, calling-nya juga jelas. Tugas hidupnya jelas. Membawa berita Injil kepada sebanyak mungkin orang gitu ya. Dia tahu tugasnya, dia tahu arahnya. Tapi yang menarik saudara, ini juga saya baru paham ketika membaca dan mempelajari kitab Filipi. Kitab Filipi itu terdiri dari berapa pasal? Ayo adik-adik. 10, salah. Ya. 4 pasal. Katakan kepada kanan kirimu, Filipi ada 4 pasal. Yang bilang gini, yang 150 itu Mazmur gitu ya. Jangan terbalik. Ya. 4 pasal. Ternyata saudara, percaya atau tidak, di setiap pasalnya itu terdapat kebenaran penting tentang faktor yang bisa menghambat orang Kristen mencapai purpose dan callingnya. Jadi setiap pasal itu mengandung satu faktor penghambat yang kita mesti paham. Ya, kita mau belajar satu-satu dan supaya gampang nyebutnya saya kasih singkatan STOP. S-T-O-P. Bilang sama kanan kiri saudara, jangan stop ya, bilang gitu. Jangan stop, jangan berhenti mengejar purpose dan calling saudara. Nah kita akan belajar sama-sama, menurut surat Paulus kepada jemaat di Filipi ada 4 hal dari setiap pasal kitab Filipi yang bisa menjadi penghambat kita menghidupi purpose dan calling. Saudara siap? Mari yang pertama. Ya, Filipi 1 ayat 15 sampai 18, saya mau baca buat saudara di dalam dari terjemahan yang namanya Terjemahan Sederhana Indonesia atau TSI. Paulus bilang gini kepada jemaat di Filipi, memang ada beberapa orang yang memberitakan tentang Kristus karena iri kepada saya atau karena mereka ingin menjadi lebih terkenal daripada saya. Mereka melakukannya demi kepentingan pribadi dan bukan dengan tulus ikhlas. Mereka pikir biar Paulus lebih susah lagi ketika dia mendengar bahwa saya di sini mempunyai pengikut yang lebih banyak daripada dia. Rupanya pendeta yang jealous kepada pendeta yang lain sudah ada sejak abad pertama, saudara. Ya. Ayat 17. Namun kebanyakan saudara-saudari seiman, jadi Paulus bilang, nggak apa-apa, ada kelompok itu, tapi ada kelompok lain yang lebih mayoritas. Kebanyakan saudara-saudari seiman memberitakan kabar baik karena sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan Yesus. Mereka melakukannya karena mengasihi saya dan menyadari bahwa saya dipenjarakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu karena saya berjuang mempertahankan kabar baik tentang Kristus. Apapun tujuan mereka itu bukan masalah bagi saya. Yang penting berita tentang Kristus tersebar luas, baik dilakukan dengan alasan apapun, saudara ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tolong perhatikan saya baik-baik. Jadi semua surat-surat yang Paulus tulis kepada jemaat yang dirintis dan digembalakannya, itu pasti adalah respon dari sesuatu. Dia dengar kabar ya tentang sebuah masalah yang terjadi di dalam jemaatnya, lalu dia menulis surat penggembalaan ya seperti khotbah yang dia tulis untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Dan saya bayangkan ada seorang pemimpin gereja yang mengunjungi Paulus di penjara dan kemudian menceritakan kepada Paulus apa yang menjadi masalah. Dan salah satu masalah yang diberikan oleh mereka kepada Paulus diceritakan adalah begini, Paulus, kamu kan lagi di penjara nih. Ternyata ada pendeta-pendeta yang lain di luar sana yang mereka masih memberitakan Injil, tapi mereka melakukannya dengan motivasi yang tidak baik. Mereka ingin mencari keuntungan. Dan para pemimpin ini mewakili jemaat, mereka nanya sama Paulus, kira-kira apa respon kamu sebagai pemimpin gereja untuk kalau ngelihat pendeta-pendeta yang seperti itu? Sudah bayangkan, seorang yang sudah begitu senior dalam pelayanan, merintis begitu banyak gereja, dan sekarang harus dipenjara karena pemberitaan Injil, lalu dengar kabar-kabar seperti ini. Bukankah itu membuatnya menjadi lebih tertekan lagi? Nah ini yang Paulus, yang kita bisa belajar dari Paulus.
Hal pertama yang bisa menghambat kita untuk menghidupi purpose dan calling kita adalah yang saya sebut dengan S, situasi. Sama-sama katakan situasi. Paulus di penjara, itu situasinya dia. Paulus mengalami tekanan emosional, that's his situation. Paulus menderita secara fisik, ya di penjara itu gak enak. Mungkin ada penyiksaan, ada penganiayaan. Dan dia juga tidak bisa ketemu sama orang-orang yang dia kasihi, dia sendirian. Tapi Paulus tetap bisa berkata dalam suratnya, it's okay. Katakan sama-sama, it's okay. Gak apa-apa. Ya, Paulus bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Paulus bisa memaknai penderitaan atau situasinya dengan baik. Ya, tadi pagi saya berkhotbah tentang dimurnikan melalui penderitaan. Bagi Paulus penderitaan itu adalah alat untuk menyingkapkan apa yang ada dalam hati kita yang sebenarnya. Penderitaan juga adalah alat yang bisa membantu kita, membentuk kita menjadi seperti Kristus. Dan penderitaan bahkan bisa menjadi saluran berkat. Itu yang saya khotbahkan tadi pagi. Paulus bisa melihat situasinya dengan cara yang berbeda, saudara. Saya pikir Paulus punya pemahaman seperti ini. We cannot choose what happened around us, but we can choose what happened inside us. Paulus punya pemahaman ini. Aku gak bisa mengendalikan, memilih apa yang terjadi di sekitarku. Tapi aku bisa memilih apa yang terjadi di dalam diriku. Ada banyak situasi di dunia ini, di dalam hidup ini yang gak bisa kita pilih. Kalau boleh milih, kita semua kepingin hidup kita baik-baik saja, amin. Hidup kita senang-senang aja. Seperti yang dikatakan oleh pepatah dunia. Ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka gitu ya. Kalau gak kenal Tuhan Yesus. Gak bisa. Dan kalau saudara perhatikan ya, ini sesuatu yang juga kadang-kadang cukup mengherankan. Pernah gak merasa begini? Kenapa ya ketika saya malah pengen sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup malah tambah sulit. Oh, banyak yang ngangguk. Ya kan benar ya saudara ya. Lagi pengen sungguh-sungguh, lagi pengen ikut Tuhan sepenuh hati, kok malah ada aja tantangannya gitu ya. Ketika kita kepingin benar-benar hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan, malah ada aja yang mencoba untuk mengalihkan situasi kita dan menghentikan langkah kita. Itu namanya situasi. Dan kita sering jadi kesel karena this is not our mistake. Ini kan bukan kesalahan saya, kenapa ini terjadi? Situasi, saudara. Saya berpikir hidup di Bogor itu sangat challenging untuk hari Minggu ke gereja. Pagi-pagi bangun cuacanya dingin. Hujan rintik-rintik gitu ya. Kayaknya lebih enak tarik selimut lagi nih. Gitu ya. Itu situasi, saudara. Mau berhemat, mau nabung, tiba-tiba ada keluarga yang sakit. Itu situasi. Mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, teman-teman di sekitar kita bilang, ngapain sih lo? Dulu tuh saya sering dengar bahasa itu. Udahlah gak usah fanatik-fanatik amat lah. Biasa-biasa aja gitu ya. Situasi, kita gak bisa pilih itu semua. Tapi bagi Paulus, it's okay. Bilang kanan kiri saudara, it's okay. Apapun yang terjadi di sekitar saudara, jangan jadikan itu penghambat. Jangan itu menghalangi saudara terus mengejar purpose saudara dalam Tuhan. Mengejar impian saudara dalam Tuhan. Mengejar cita-cita saudara dalam Tuhan. Hidup seringkali ada di luar kendali kita. Tapi hidup selalu ada dalam kendali Tuhan. Mungkin hidup ini di luar our control, but God is always in control. Jangan izinkan situasi menghentikan langkah saudara untuk maju terus mengejar purpose dan calling saudara di dalam Tuhan. Buat Paulus gak apa-apa di penjara. Nanti di ayat yang lain saudara bisa baca bahwa Paulus malah bilang gini, justru gara-gara saya di penjara lebih banyak orang yang dengar Injil. Ya, Paulus tuh Alkitab bilang dan sejarah mengatakan ditahan di tahanan rumah selama beberapa tahun sebelum dia menunggu hari pengadilannya. Jadi saya bisa bayangkan itu pengawal-pengawal istana raja itu di roster, ya dijadwalin untuk jagain dia. Dan tiap kali ada pengawal baru, ini imajinasi saya saudara ya. Ada pengawal baru, Paulus lihat, wah orang baru nih. Ya. Kamu udah kenal Yesus belum? Ya dia mau gak mau berdiri di situ. Belum Pak,
Saya ceritain ya, diceritain panjang dan lebar. Mungkin dari Kejadian sampai Maleaki gitu ya. Ceritain tentang Tuhan Yesus. Dia gak bisa menghindar, dia jaga. Habis itu dia ganti shift. Orang lain lagi ditaruh di situ, didengerin lagi. Udah pernah dengar tentang Yesus. Lama-lama jadi gosip di semua regu pengawal. Lu tahu Paulus juga tahu. Dia pernah cerita tentang Yesus. Iya gue juga. Kira semuanya. Dan ini saudara, hal ini gak bisa terjadi kalau Paulus dia di penjara. Ya, sampai Alkitab berkata nanti kalau sudah baca kitab Filipi, semua orang di Roma tahu tentang Tuhan Yesus. Gara-gara Paulus di penjara. Ya. Gara-gara Paulus di penjara, keseringan beritakan Injil, dia masuk insert life. Berita gosip di Roma pada waktu itu. Jadi buat Paulus it's okay. Apapun situasinya saudara, gak apa-apa. Jangan izinkan itu menghentikan, menjatuhkan, menghalangi kita untuk mengejar panggilan Tuhan. Yang mau katakan amin. Itu penghalang yang pertama. Ya, situasi di sekitar kita. Sekarang yang kedua saudara. Huruf T ya saudara ya. Ingat, belajar baca hari ini. Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Ini nasihat Paulus, sekali lagi ingat rumusnya ya saudara. Rasul Paulus kalau menulis sesuatu kepada jemaat berarti ada masalah yang terjadi yang dia mau jawab. Oke? Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Paulus bilang gini kepada jemaat yang dia rintis, yang dia gemalakan, yang dia begitu cintai dari dalam penjara. Jemaat di Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti ada masalah di sini, gitu ya. Kenapa Paulus bilang, ayo kalian harus saling merendahkan hati, jangan mencari pujian bagi diri sendiri, jangan mencari kepentingan sendiri. Apa masalahnya di sini? Huruf T, tinggi hati, saudara. ST, situasi yang kedua, tinggi hati. Banyak di antara jemaat di Filipi yang mencari kepentingan sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia. Dan Paulus tegur, hey, hati-hati. Bilang sama kanan kirimu, hati-hati dengan tinggi hati gitu saudara. Hati-hati dengan tinggi hati. Kenapa? Karena tinggi hati, kesombongan bisa menghalangi kita. Bisa menghambat kita untuk mengejar purpose dan calling kita di dalam Tuhan. Ya. Ada beberapa pemimpin jemaat, nanti di pasal selanjutnya Paulus jelaskan. Beberapa pemimpin di dalam gereja mereka saling berkonflik internal. Ya. Pemimpin berselisih paham. Paulus bilang, ayo belajar rendah hati, jangan tinggi hati. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Amin saudara. Engkau boleh ngerti tentang purpose-mu. Engkau boleh ngerti tentang calling-mu di dalam Tuhan. Tapi kalau masih ada tinggi hati, itu akan menghalangi, menghambat, memperlambat langkah saudara untuk mencapainya saudara. Ya. Saudara udah yakin banget, ini cita-cita saya, ini pilihan karir saya. Tapi hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan ketinggi hatian. Ya. Saudara pernah, ini angkatan saya yang tahu lah ya, pernah nonton film Titanic. Ya. Titanic itu tahun 1997. Ya, waktu angka 19 muncul di Instagram, tiba-tiba muncul zaman batu gitu ya. Siapa yang lahir 19 depannya? Ya. Saudara kalau baca di sejarah, kapal Titanic itu adalah kapal yang begitu besar dan dia diklaim tidak akan bisa tenggelam. Masalah apapun tidak akan tenggelam. Tapi buktinya apa? Di pelayaran perdananya tenggelam saudara. Ribuan orang mati. Kenapa dia tenggelam? Karena menabrak bagian gunung es yang tidak kelihatan. Dia anak kodanya pikir kecil di atas gak apa-apa tabrak aja. Ternyata di bawahnya besar sekali dan akhirnya menabrak dan tenggelam saudara. Titanic tenggelam karena menabrak yang tidak kelihatan. Kesombongan tuh kadang-kadang gak kelihatan saudara. Dan kesombongan bisa membuat kita jauh dari purpose dan calling kita. Bapak Ibu Saudara, saya cerita sedikit ya. Beberapa tahun terakhir ada satu
kelompok lah ya, saya bilang kelompok gereja-gereja orang Kristen di negara tetangga kita. Ya, mereka kenal saya dari satu pelayanan dan mereka tuh ini satu desa. Jadi saudara harus naik pesawat besar ke kota yang besarnya, lalu harus naik pesawat kecil yang isi 9 orang ke desa itu. Very remote, di pegunungan. Tapi di desa itu 99% orang Kristen. Dan setiap tahun mereka ngadain KKR di bulan Oktober untuk merayakan bagaimana Tuhan bekerja di sana. Dan sudah 2 tahun terakhir saya itu diundang untuk khotbah di dalam KKR tersebut. Ini acara besar, satu kampung kumpul semua, sekitar 2.000-3.000 orang. KKR itu 3 hari, 7 kali khotbah dalam 3 hari. Dan pertama kali saya ke sana, saya kaget. Saya turun dari pesawat, itu disambut pakai tari-tarian gitu. Ada upacaranya, saya pikir kayak saya ini presiden baru datang gitu. Dikasih mahkota, difoto, lalu diarak saudara. Naik mobil, dikenalin. Terus waktu saya lihat di desa itu, di setiap pojok-pojok ada foto saya. Hadirilah KKR gitu ya. Wih seru juga nih gitu kan. Jadi semua foto saya di mana-mana. Saya suka jalan pagi gitu ya, olahraga pagi ya. Gimana pun saya pelayanan. Itu saya jalan, ada yang lagi nyangkul gitu ya. Dia desa. Wah Pastor Tony mampir. Ada yang naik motor, naik mobil. Pastor mau kemana? Ayo ikut kita. Jadi saya jadi kayak selebritis di situ sudah. Ya. Dan kalau boleh jujur sudah ada perasaan, boleh juga nih gitu. Ada saudara manusiawi gitu ya. Nah terus begini saudara, ini aneh juga. Kalau pas saya di sana, kan habis KKR pasti mereka altar call gitu. Saya selalu, Pastor habis KKR altar call, apapun khotbahnya harus ada doa kesembuhan gitu kira-kira. Anehnya saudara, tiap kali saya doain, 80% banyak yang sembuh. Sampai mereka tuh ngantri di depan kamar hotel saya. Minta didoakan. Padahal kalau nggak di sana, di sini misalnya ya, kalau saya doain orang sakit, mohon maaf nih, lebih banyak yang meninggal daripada yang sembuh. Ini mohon maaf ya, jadi kalau ada orang sakit, jangan saya yang doain dah. Tapi kalau di sana, entah kenapa, kok beda gitu. Tapi satu hari, saya ditegur sama Tuhan gitu, kayak, kamu mulai sombong. Karena 2 tahun berturut-turut. Jadi di tahun kedua saya udah wah beda gitu datangnya gitu. Udah gak lagi kayak tahun pertama gitu. Dan akhirnya saya bilang gini pas tahun kedua sebelum saya datang. Saya ditegur Tuhan sebelum saya datang ke sana. Saya bilang teman-teman boleh gak usah pakai poster-poster lah ya. Saya kan juga bukan caleg. Bukan calon wali kota gitu. Gak nyaman saya gitu ya ditaruh muka saya di mana-mana gitu. Oke boleh Pak. Akhirnya ya udah. Akhirnya mereka ngikutin saya dan sudah tahu apalagi, habis yang tahun kedua diundang lagi tahun ini. Di situ saya bilang, oke, saya udah tahu jawabannya karena Tuhan udah taruh dalam hati saya. Jangan saya dulu ya, mungkin bisa yang lain. Kenapa? Saya nggak mau, saya nggak mau terjebak di dalam nanti, semuanya gara-gara saya dan sebagainya. Tapi tenang saudara, itu cuma berlaku di sana. Ya, jadi habis ini jangan saudara mengantri untuk minta doa kesembuhan sama saya saudara. Mesti hati-hati. Dan mereka udah tawarin, gimana kalau pindah ke sana aja Pastor. Saudara, saya tuh sampai di titik di mana baru pertama kali diangkat jadi kepala suku. Dikasih nama, ada fotonya semua tuh. Dikasih mahkota, dikasih tongkat. Dikasih nama, jadi saya kalau di sana namanya bukan Tony Ronaldo lagi. Namanya dalam bahasa sana, kalau diartiin dalam bahasa Inggris itu the teacher of the way of life. Gila, udah sama Tuhan Yesus tuh cuma 11-12 gitu saudara. Bayangin. Gimana kita gak tinggi hati. Makanya enggak deh. Akhirnya saya, tiap kali saya posting sesuatu ya, kadang saya suka posting. Karena ada beberapa teman-teman yang lain juga minta, kalau ada khotbah tolong dikasih tahu. Setiap posting pasti kalau ada pendeta yang dari sana, kapan kesini lagi Pastor, kapan kesini lagi. Saya bilang ya nanti tunggu ya. Tapi dalam hati saya enggak dulu deh. Karena kalau saya enggak hati-hati, itu malah bisa menjauhkan saya dari purpose dan calling saya di dalam Tuhan. Amsal 16 ayat 18. Kesombongan mengakibatkan kehancuran. Keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Hati-hati saudara. Ya ini kadang-kadang gak terasa. Tapi kalau kita gak hati-hati. Kita bisa jatuh ke dalam jebakan ini. Ya, S itu situasi. T itu tinggi hati. Mari kita lanjutkan.
yang ketiga saudara. Apa hal yang bisa menghambat dan menghalangi kita untuk nyampe ya, untuk mencapai penggenapan dari purpose dan calling kita. Filipi 3, tadi Filipi 1 sudah, Filipi 2 sudah, sekarang Filipi 3 ayat 4 sampai 8. Ini Paulus cerita kepada jemaat Filipi mengenai masa lalunya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi gitu kata Paulus ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dengan kata lain kalau kita simpulkan, Paulus sedang membanggakan masa lalunya. Saya tuh dulu orang hebat. Ya, saya tuh dulu orang penting gitu kira-kira ya. Ayat 7 perhatikan baik-baik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap apa saudara? Rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus bilang sama jemaat di Filipi, jangan terjebak sama old life, itu huruf O-nya saudara. Hidup lama kita, keberhasilan kita. Ya. By the way itu tanda-tanda orang yang udah mulai tua ya teman-teman ya. Kalau udah cerita sama saudara bilang, dulu om tuh begini, papa tuh ya itu udah tua tuh. Ya, kalau orang belum tua nggak ngomong tentang dulu gitu ya. Ya. Tapi ada banyak orang yang terjebak dengan keberhasilan masa lalunya. Dan itu menghalangi apa yang Tuhan mau lakukan di masa yang akan datang. Saya sering ngajar buat hamba-hamba Tuhan. Saya bilang sama mereka, Bapak Ibu dengan segala hormat, kita gak bisa jadikan keberhasilan masa lalu kita, atau pakai bahasa rohani, pengurapan masa lalu kita, untuk mengharapkan Tuhan bekerja di masa yang akan datang. Ya. Tuhan itu selalu membuat sesuatu yang baru. Jangan hanya terjebak dengan masa lalu. Paulus bilang, masa laluku tuh hebat. Ya. Aku orang yang bersunat, karena pada zaman itu maksudnya Paulus begini. Orang-orang yang ada anggapan yang mengatakan orang Kristen yang bukan dari Yahudi, yang tidak disunat dalam tanda kutip, itu second class. Gitu. Jadi dia bilang, saya ini orang Kristen tapi latar belakang saya Yahudi, saya orang first class. Ya, saya dari suku Benyamin. Kenapa dia sebutkan itu? Karena raja pertama orang Israel, Saul, itu suku Benyamin. Jadi dia bilang, saya ini keturunan raja pertama Israel gitu kira-kira. Saya ini orang Ibrani asli, artinya nggak ada darah campuran. Saya juga orang Farisi, sebuah sekte, sebuah golongan yang sangat dihormati. Dan dia juga membanggakan bahwa dia dulu menganiaya jemaat atau menganiaya orang Kristen. Masa lalu yang luar biasa. Prestasinya banyak. Tapi apa kata Paulus? Apa yang kuanggap dulu keuntungan sekarang kuanggap rugi. Dia gak terjebak di masa lalunya. Walaupun masa lalu Paulus mungkin menurut versi dunia penuh dengan keberhasilan. Ya. Tapi dia tinggalkan itu semua karena dia merasa purpose dan callingnya dia dalam Tuhan itu jauh lebih penting dan jauh lebih berharga. Ya. Saya tuh sangat amazed saudara. Sama orang-orang Kristen ya. Yang berani tinggalkan masa lalunya yang berhasil untuk ikut Tuhan. Ya. Karena kalau saya jujur, saya punya masa lalu yang hancur. Jadi kalau saya ikut Tuhan ya mungkin salah satunya untuk pemulihan juga gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang punya masa lalu yang hebat, tapi dia tinggalkan semua untuk mengejar panggilan Tuhan. Wah, itu luar biasa saudara. Tapi anyway, ada juga orang-orang yang menjadikan masa lalu yang buruk sebagai alasan untuk tidak maju. Jadi baik orang masa lalunya baik maupun buruk, kadang-kadang dua-duanya punya excuse untuk tidak maju ke depan. Ya. Punya victim mentality. Ya. Aku gak bisa jadi orang seperti itu karena keluargaku begini. Ya. Dulu saya termasuk orang yang seperti itu. Saya anak dari keluarga yang broken home, apa sih yang bisa saya capai dalam hidup ini? Apalagi kalau kemudian ada pepatah yang mengatakan, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya gitu ya. Saya pikir-pikir, papa saya yang membesarkan saya itu
preman, bandar narkoba, dan debt collector. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi apa saya ya? Tapi saya gak mau menjadikan masa lalu saya sebagai alasan untuk punya masa depan yang tidak di dalam Tuhan. Daud punya masa lalu yang buruk. Saudara tahu, kalau saudara pelajari, Daud itu ternyata anak yang bukan dari istri resmi. Makanya waktu Nabi Samuel datang untuk mencari salah satu anak dari Isai, papanya Daud, yang mau diangkat menjadi raja, dia tidak ditampilkan. Dia disuruh menjaga domba di padang. Sampai-sampai Samuel berkata, ada gak anakmu lagi? Mana anakmu lagi? Baru ingat loh bapaknya. Oh iya ya, gue punya anak lagi ya, gitu. Diambil, ini anak, ini yang diurapi Tuhan. Dia ditolak. Daud pernah nulis dalam satu mazmur, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah menolak aku. Dia gak diakuin, saudara. Tapi Daud lihatnya ke depan. Dia kejar isi hati Tuhan. Bagi saudara-saudara, teman-teman, adik-adikku yang punya masa lalu yang kurang baik, dengar baik-baik. Your past doesn't determine your future. Seburuk apapun masa lalumu, kalau hari ini engkau ada dalam Tuhan Yesus Kristus, masa depanmu cerah. Amin, saudara. Jangan percaya sama kata dunia yang bilang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Siapa yang masa lalunya lebih buruk daripada Yusuf misalnya? Dihianati, dijual sama saudara-saudara sendiri. Jadi budak. Udah naik dikit di rumah Potifar, jadi kepala budak gitu ya. Turun lagi jadi tahanan. Tapi di akhir hidupnya dia berkata, memang orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Katakan kepada kalian yang saudara, your past doesn't determine your future. Jadi mau masa lalumu itu berhasil atau masa lalumu gagal, jangan biarkan your old life menghalangi saudara mengejar purpose dan calling saudara. Saya izin saudara, boleh ditayangkan slide yang satu lagi yang solusi kalau sudah siap di situ. Jadi Desember yang lalu saya diwawancarai oleh sebuah stasiun TV Kristen, ya, yang angkatan saya tahu namanya acara Solusi, saudara. Angkatan saya ke atas tahu tuh, SCTV malam-malam jam 1:30 pagi. Itu cerita tentang kesaksian orang-orang yang dipulihkan sama Tuhan. Kemarin saya di wawancara dan ada di YouTube, itu ada QR code-nya kalau saudara mau nonton. Saya cerita panjang dan lebar tentang kisah hidup saya dari mulai saya lahir sampai sekarang. Bagaimana Tuhan membentuk saya lewat banyak proses dan pergumulan. Waktu saya posting ini ke grup teman-teman lama saya, mereka cerita gini. Dulu tuh saya kalau terbang sama teman-teman gitu ya, kita dulu punya pelayanan gitu. Saya cerita masa lalu saya. Itu butuh waktu 3-4 jam untuk menceritakan semuanya. Sekarang mereka bilang, Ton sekarang gak usah dengerin lo lagi, tinggal nonton videonya gitu ya. 1 jam cukup gitu ya. Dan saudara kalau mau dapat inspirasi gitu ya dari seorang yang pernah ngalamin masa lalu begitu buruknya, saudara bisa nonton ini. Saya dapat banyak DM, saya dapat banyak komen gitu ya tentang orang-orang yang diberkati lewat kesaksian ini. Dan saya percaya ini bukan tentang saya, ini tentang tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup seseorang. Saya adalah saksi hidup bagaimana Tuhan mentransformasikan seorang dengan masa lalu yang begitu buruk, tapi Tuhan bisa pakai buat tujuan yang luar biasa. Jangan biarkan masa lalu saudara, your old life, untuk bisa menghancurkan masa depan saudara. Menghancurkan purpose dan calling dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin. Amin. Your past doesn't determine your future. Yang keempat saudara, yang terakhir. Hal apa? Tadi pasal 3, sekarang pasal yang keempat ya. Apa hal terakhir yang bisa membuat orang Kristen tidak nyampe kepada purpose dan calling Tuhan dalam hidupnya? Mari kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 6-8. Ingat baik-baik rumusnya. Kalau Paulus ngomong sesuatu berarti ada masalah yang terjadi di sana. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa hal terakhir yang seringkali menjadi penghalang saudara dan saya mencapai purpose dan calling? Namanya pikiran. P itu untuk pikiran. Paulus bilang kepada jemaatnya, jaga pikiranmu. Jangan penuhi pikiranmu dengan hal-hal yang tidak baik. The problem is kualitas dan kondisi pikiran kita itu tergantung dengan apa yang kita masukkan ke dalamnya. Apa yang kita kasih input ke dalam pikiran kita, itulah yang akan mencerminkan keadaan hati kita. Jadi kalau saudara hari ini merasa dirimu penuh dengan kegelisahan, anak-anak sekarang bilang overthinking, anxiety, panic attack, yang harus saudara renungkan adalah apa sih yang selama ini engkau masukkan ke dalam pikiranmu. Karena itu yang akan menentukan kondisi pikiranmu. Sama seperti tubuh kita saudara. Kalau kita memberikan makanan yang tidak sehat, maka yang keluar juga tidak sehat. Jangan izinkan pikiranmu menghalangi panggilan dan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, our mind is our battlefield. Peperangan rohani itu dimulainya dari pikiran saudara. Aku gak bisa. Aku gak sanggup. Masa depanku kayaknya gagal. Aku terbatas. Itu adalah perkataan-perkataan yang seringkali kita kasih makan pikiran kita dengan itu. Dan apa yang saudara taruh ke dalam pikiran saudara akan menentukan kehidupan apa yang akan saudara miliki. Maka Paulus bilang, jangan khawatir. Doa. Penuhi pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Bilang sama dirimu sendiri, I am loved. Saudara, berkali-kali saya harus ingatkan diri saya. Tony, you are loved. Kamu dikasihi. Beberapa di antara saudara perlu dengar ini. You are loved. You are accepted. Engkau diterima. You are not forgotten. Engkau tidak dilupakan. God knows your name. Tuhan kenal engkau secara pribadi. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. You are loved. Kalau masih berdosa aja Tuhan udah sayang sama kamu. Bagaimana dengan sekarang? Ketika engkau sudah ada dalam rumahnya Tuhan. Ketika engkau sekarang menjadi anak Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Jangan bilang kau gak bisa. Katakan, oh dengan Tuhan saya bisa. Tadi di ibadah pertama ada yang datang sama saya minta doa untuk dapat pekerjaan. Sekarang kita ada di zaman yang serba sulit, tapi percaya Tuhan punya rencana yang besar. You cannot do it, but all things are possible in God. Semua itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jangan taruh hal-hal yang tidak baik buat pikiran kita. Dan Paulus bilang begini, bagaimana kita bisa berjaga-jaga atas pikiran kita? Yang pertama, doa saudara. Ya. Dan kata Paulus doanya harus jujur. Doa tuh boleh, sudah ngomong apapun sama Tuhan. He is prepared, dia ready untuk terima apapun yang sudah katakan. Doa itu harus spesifik, apa yang sudah mau minta sama Tuhan. Ya. Dan doa itu harus penuh ucapan syukur, seolah-olah saudara udah terima sebelum saudara menerimanya. Dan kalau kita doanya kayak gitu kata Paulus, maka damai sejahtera Allah itu akan menguasai hidup kita. Bukan lagi kekhawatiran. Dan yang kedua, bagaimana berjaga-jaga pikiran kita fokus kepada semua yang baik, saudara. Ya, pikirkan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Again, jangan izinkan pikiranmu menghentikan engkau.
Jangan biarkan kekhawatiranmu menghalangi engkau untuk mencapai panggilan dan rencana Allah dalam hidup saudara. Jangan izinkan situasi, jangan izinkan kesombongan, jangan izinkan masa lalu, jangan izinkan pikiran yang penuh kekhawatiran menghentikan saudara. Katakan kepada kanan kiri saudara, jangan stop. Bilang jangan stop. Kejar terus sampai dapat saudara. Haleluya. Saya berdoa kita semua diberkati oleh Tuhan hari ini. Dengan firman Tuhan ini mari kita berdoa sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Tundukkan kepala kita berdoa. Saya mau berdoa buat kita semua. Kalau hari ini saudara merasa bahwa firman Tuhan berbicara kepada setiap saudara. Ada salah satu dari 4 poin yang saudara rasakan, yes. Saya sadar hari ini Tuhan bahwa ada hal-hal yang saya izinkan untuk menghentikan, memperlambat, membuat macet penggenapan dari purpose dan calling-Mu dalam hidup saya. Saya sadar bahwa saya telah mengizinkan situasi-situasi tertentu menghentikan langkah saya. Atau saya sadar bahwa saya telah mengizinkan, saya telah tidak hati-hati sehingga saya jadi tinggi hati, sombong. Dan itu menghalangi saya untuk mengejar panggilan-Mu. Atau saya sadar bahwa ternyata selama ini saya ini masih terjebak dengan masa lalu. Sehingga saya tidak bisa menatap masa depan saya. Atau hari ini saudara merasa, Tuhan pikiranku ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan. Dan ini membuat aku gak bisa melangkah. Dan hari ini saudara berkata, Tuhan aku perlu Engkau. Tolong aku Tuhan untuk menyetop ini semua. Karena aku benar-benar mau mengejar apa yang Engkau punya, janjimu, cita-citamu. Apa yang Engkau sudah berikan di dalam hatiku ya. Kalau saudara berkata demikian dan saudara mau minta Tuhan untuk jamah hidup saudara. Kami hamba-hamba Tuhan, kami rindu untuk mendoakan saudara. Boleh gak dengan rendah hati engkau angkat tanganmu. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, terima kasih buat kejujuran saudara, terima kasih buat kerelaan hati saudara untuk mengangkat tangan. Ini bukan antara saudara dengan kami hamba-hamba Tuhan, tapi ini adalah komitmen saudara dengan Tuhan. Tuhan aku berdoa buat setiap Bethlehemers yang mengangkat tangan mereka. Tanda mereka berserah, tanda mereka mengatakan aku butuh Engkau Tuhan. Tuhan Yesus tolong aku untuk bisa mengatasi semua penghalang-penghalang yang bisa menghambat aku untuk mengejar panggilanku. Dalam nama Yesus untuk setiap orang yang mengangkat tangan kiranya Tuhan menolong dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah, memberikan kekuatan. Jamahan Tuhan, do what only you can do Lord. Lakukan hanya apa yang kau bisa lakukan, yang orang lain gak bisa lakukan buat kami. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan kami percaya ada kekuatan yang baru. Ada jamahan Tuhan, ada hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Semua Bethlehemer yang ada di ruangan ini tidak ada satupun yang tidak dijamah oleh Tuhan. Kami berdoa mulai hari ini, kami semua ya Tuhan, kami semua tidak terkecuali, kami akan terus maju. Tidak akan ada yang bisa menghentikan kami untuk hidup dan menggenapi purpose dan calling-Mu dalam hidup kami. Arah hidup kami, tugas hidup kami mau jalankan. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang dibawa datang kepada Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami, ini hati kami ya Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau. Mulai hari ini yang jadi komitmen setiap kami. We want to follow you. Kami mau mengikut Engkau dengan segenap hati dan hidup kami. Kami gak akan izinkan apapun, siapapun menghentikan langkah kami untuk maju, mengejar dan menghidupi tujuan hidupmu, panggilan hidupmu yang kau taruh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup semua Bethlehemer sekalian, seperti di surga. Yang sudah terima firman Tuhan dan siap menjadi pelaku firman sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.